Manusia berpacaran dengan robot. Seperti dia berbadan langsing, sebenarnya berat badannya sekitar 200 kg yang berhasil dimanipulator. Hari ini dia berhasil merayu anak orang kaya. Tiba-tiba mereka diusik oleh seorang pria berhelm. Lalu muncul sebuah sinar. Keduanya kehilangan kesadaran. Tidak lama Roni datang bersama Ella. Kematian kedua manipulator sangat aneh. Tidak hanya bola mata rusak, tapi chip memori mereka juga rusak. Berdasar data manipulator wanita itu, Roni menemukan operatornya. Tak terduga, pria itu sudah mati dibunuh. Tapi dalam keadaan umumnya, tidak peduli separah manipulatornya, operatornya juga susah terluka. Kasus ini lebih rumit dari yang dikira. Pulang ke rumah, Roni melihat dirinya yang terbaring. Dia mengakses manipulatornya, lalu masuk ke ruang tamu. Istrinya juga pulang. Tapi Roni tidak terlihat senang. Semenjak anaknya meninggal, Roni sudah lama tidak melihat istrinya yang asli. Esoknya, kantor polisi mendapat laporan. Ada yang melihat mayat pria kaya itu. Kematiannya sama seperti operator itu. Roni menemukan catatan aktivitasnya dan menemukan alat pembunuh. Lalu mereka mendapat kabar lebih mengejutkan. Ternyata pria kaya itu anak penemu robot namanya Liu. Roni dan partnernya datang ke rumah Liu. Tapi Liu menolak bertemu karena sedang berduka. Mereka pun datang ke pabrik robot. Penanggung jawab tidak mau mengaku produk mereka cacat. Sebelum pergi, Roni diam-diam masuk ke laboratorium. Akhirnya menemukan petunjuk. Beberapa hari lalu, ada struk manipulator militer dikirim kembali untuk diperbaiki. Mereka tidak ada bola mata dan chip, terlihat seperti dirusak sesuatu. Jenderal yang bertugas melatih berkata, mereka tidak punya senjata begitu. Saat pulang ke kantor, partner Roni menemukan petunjuk baru. Pembunuh pernah ditangkap karena mencuri. Tapi tidak lama dia dibebaskan. Sangat jelas ada yang melindunginya. Tapi teman Roni sudah melakukan pencarian. Tak lama ruang pemantauan memberi kabar pencuri sudah ditemukan. Roni langsung pergi mencarinya. Pria itu menarik pelatuk senjatanya. Seketika semua polisi habis dibantai. Dia pun menuju ke arah helikopter. Roni melepas penghubung manipulator. Tapi pilot yang tidak tahu kehebatannya langsung meninggal. Saat Roni kembali memakai penghubung, helikopter kehilangan kontrol dan jatuh. Dia keluar dari tumpukan barang dan melihat tangannya sudah terluka. Dan mengambil pistol di tanah. Akhirnya dia menemukan pembunuhnya. Dia baru sadar bahwa helikopter jatuh ke daerah terlarang. Warga di sini sangat benci robot. Dia langsung ditodong senjata oleh seorang wanita. Kondisi Roni melemah. Senjata itu melukai otaknya. Roni yang tidak tahan pun pingsan. Esoknya dia terbangun di rumah sakit. Pengejaran itu memiliki efek yang sangat buruk. Ketua daerah mengira maksudnya robot ke daerah mereka adalah untuk berperang. Dia akan melakukan semua upaya untuk melawan. Kepala polisi datang ke rumah sakit berkata pada Roni bahwa dia terancam dipecat, senjata dan robot akan disita. Meskipun Roni setuju, tapi dia pergi ke daerah terlarang, ingin mencari senjata. Tapi tidak lama dia dihajar warga saat perjalanan pulang. Dia dipanggil oleh Liu yang menyamar sebagai anak kecil. Senjata canggih itu bernilai setidaknya 10 miliar. Sudah pasti bukan warga daerah itu yang membuat. Sekarang yang terpenting mencari sumber senjata. Menurut petunjuk Liu, Roni pergi mencari pelatih militer itu. Awalnya dia tidak ingin berkata rahasia senjata. Sampai Roni berkata lokasi senjata, baru pelatih itu jujur. Senjata ini bernama Udi. Bisa menembus chip robot dan membunuh robotnya. Karena device yang terlalu besar juga mampu membunuh operator. Kemudian penelitian diberhentikan dan robot dihancurkan. Saat tahu senjata itu di tangan warga itu, akhirnya pelatih sadar keseriusan masalah. Siapa yang tahu warga yang membenci robot akan berbuat apa? Militer pun bertindak untuk menyerang mereka. Wanita itu sedang spa, merobek kulit wajah untuk dibersihkan, dan membersihkan lubang hidung dengan alat khusus. Cara robot menjadi cantik adalah dengan kasar. Roni masuk ke salon untuk pamit dengan istrinya. Selanjutnya dia akan mencegah serangan menyeramkan yang berisiko. Militer sampai di daerah terlarang. Warga biasa yang diserang oleh militer tentu saja kalah. Ketua juga ditembak. Tapi lucunya orang yang menolak robot, ternyata dia adalah manipulator. Operatornya ternyata penemu robot Liu. Teman Roni membawa petunjuk untuknya. Ternyata pembunuh yang membunuh anak Liu dipenjarakan oleh organisasi mereka. Roni pergi mencari kepala polisi untuk kebenaran, tapi dia malah merusak manipulator kepala polisi.
menggunakan wajahnya membohongi keamanan. Dia mendapat rahasia organisasi. Akhirnya, Roni tahu bahwa ketua daerah adalah Liu, penemu robot tapi ingin menghancurkan semua penemuannya. Tidak salah perusahaan robot memecatnya. Teman Roni memberitahunya bahwa hanya menemukan rahasia senjata baru bisa menghukum kepala polisi. Tapi saat Roni menemukannya, tiba-tiba temannya menyerang. Ternyata temannya sudah dibunuh oleh Liu, dan manipulatornya dikontrol oleh Liu. Liu pun datang ke pusat perusahaan robot dan menyambungkan senjata ke sistem. Dia ingin menghancurkan manipulator beserta operator dengan virus. Tidak lama kepala polisi datang, dia jujur pada Liu. Dulu perusahaan sudah ingin memecat Liu, saat tahu dia ingin menghancurkan semuanya, lalu menyisakan satu senjata saat dia menghancurkan semuanya. Tapi tak terduga saat itu anak Liu mengontrol manipulatornya, dan menyebabkan pembunuh salah target. Liu yang mendengarnya langsung menembak kepala polisi. Roni sampai di rumah Liu, dan memutuskan mencegah operator Liu. Virus berhasil diupload. Alasan Liu menciptakan robot adalah ingin membuat orang cacat menikmati hidup, tapi malah dipakai orang normal untuk menghindari kenyataan. Liu pun menelan pil cyanida. Roni segera mengoperator manipulator temannya untuk balik ke kantor mencegah virus. Dengan bantuan Bobby, dia berhasil menghentikannya. Dia menyelamatkan operator yang mengoperator robot. Di saat Bobby membimbingnya untuk menyelamatkan manipulator, Roni ragu. Meskipun cara Liu kejam, tapi manipulator tidak seharusnya ada. Dia memilih untuk menonaktifkan manipulator di dunia. Operator yang tidak tahu akhirnya keluar rumah merasakan dunia. Film ini tayang pada tahun 2009. Seperti di dalam film, di belakang robot yang cantik ini, mungkin tersembunyi mental dan tubuh yang rusak.